Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Bu Guru lewat video yang Bu Guru kirimkan pagi hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita hari ini belajar matematika tema 8 subtema 2. Dengan judul bangun datar. Nah, sebelumnya anak-anak pasti sudah Bu Guru perkenalkan dengan bangun datar. Ada apa saja, kemudian bentuknya seperti apa. Bahkan kita juga sudah tahu simetri lipat, simetri putar. Nah, kalau sekarang kita bahas satu persatu untuk masing-masing bangun datar. Kita lihat ya. Yang pertama, kita bahas benda-benda yang bentuknya seperti bangun datar. Kita lihat. Bangun datar adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung dan tidak memiliki ruang. Nah, Bu Guru mau tanya nih. Gelas itu bangun datar bukan? Ayo. Oke, betul. Bukan. Jadi gelas itu bukan bangun datar. Gelas itu wadah atau ya tempat gitu karena dia memiliki ruang. Jadi dia tidak bisa dikatakan sebagai bangun datar. Oke, anak-anak bisa lihat ya gambar yang Bu Guru tampilkan. Ada roda dan ember. Nah, tenang, bukan embernya yang dikatakan bangun datar, tapi apa? Tapi bagian atas ember atau bisa dikatakan bibirnya ember itu bisa memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ya. Kalau lingkaran itu bangun datar. Oke? Oke. Nah, untuk rodanya bagaimana Bu Guru? Oh, rodanya juga kelihatan kan? Untuk lapisan paling luar rodanya itu juga berbentuk bangun datar gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada contoh benda yang berbentuk bangun datar. Coba dilihat lagi ya, ini ada tenda. Nah, di samping tendanya itu ada bendera barung. Kemudian permukaan depan tenda itu bentuknya apa? Iya, bentuknya itu segitiga ya. Jadi tendanya itu memiliki bagian depan yang berbentuk segitiga. Itu bangun datar ya. Kemudian gambar sebelah kanan ada bendera semafor. Oke. Nah, permukaan ini berbentuk segi empat ya. Kelihatan ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi. Nah, ini kita bahas lebih lengkap lagi, lebih dalam lagi tentang beberapa bangun datar. Yang pertama itu adalah bangun datar persegi. Lihat ya, ini persegi, bukan persegi panjang ya, ini persegi. Bisa dilihat ciri-cirinya itu apa Bu Guru? Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan, gambar persegi. A ke B itu sama dengan B ke C. Sama juga dengan C ke D dan A ke D gitu. Jadi sama sisinya. Tahu nggak bukti lain yang mengatakan kalau gambar ini atau gambar persegi ini sama sisinya? Iya betul, ada garis 2 di masing-masing sisi. Kelihatan ya, antara A dan D itu ada garis 2. Antara D dengan C itu ada garis 2. Antara C dengan B itu juga ada garis 2. Kemudian antara B dengan A juga ada garis 2. Nah, itu salah satu juga ciri-ciri bangun datar yang memiliki sisi yang sama. Oke? Kita lihat lagi. Ciri-ciri yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Yaitu bisa dilihat ya, tadi minggu lalu anak-anak sudah Bu Guru beritahu tentang sudut-sudut ya kan. Nah, salah satunya sudut siku-siku. Bagaimana bentuknya? Iya, tegak lurus ya, bisa tahu ya. Nah, kemudian semua sudut yang ada di bangun datar ini memiliki sudut yang namanya sudut siku-siku. Ya, pasti. Nah, kemudian bisa dilihat ya sudut A yang mana? Ya, sudut A itu ya titik A itu gitu ya. Kalau dikatakan sudut B berarti titik B, sudut C titik C. Tahu ya sudut-sudut itu ya. Kemudian sama juga sudut D ya itu titik D-nya tadi gitu. Itu yang dikatakan memiliki sudut siku-siku. Ingat ya, ada 4 sudut dan mereka berempat itu merupakan sudut siku-siku. Oke, kita lanjutkan kembali. Oke, dilihat dulu gambarnya. Ada gambar bendera semafor dan ada gambar meja.
Coba dilihat. Bendera semafor dan permukaan meja pada gambar di atas memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Oke, terus dilihat lagi nih. Bendera semafor dan permukaan meja berbentuk persegi. Ya, walaupun kita lihat mejanya itu dari sudut pandang kita, kelihatannya kok malah kayak trapesium ya Bu Guru. Nah, tapi aslinya nih mejanya bentuk persegi. Cuman karena kita lihat dari samping, makanya bentuknya seperti ini. Ya, ini bayangkan saja sebuah meja yang bentuknya persegi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Kalau sebelumnya persegi, sekarang persegi panjang. Nah, Bu Guru berharap kalian bisa membedakan mana persegi dan persegi panjang. Pasti ya, harus bisa membedakan. Oke, kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Lihat ya, jadi di dalam persegi panjang itu dia ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Tentunya yang dia sejajar. Tahu kan sejajar itu artinya apa? Depan-depanan gitu. Oke, kita lihat misalnya sisi AB dengan sisi CD itu mereka sejajar ya. Sisi yang atas dengan yang bawah itu sejajar namanya. Itulah kenapa mereka punya panjang yang sama. Kemudian untuk sisi yang AD dan sisi BC itu juga sejajar. Itulah kenapa mereka juga memiliki panjang yang sama. Nah, tandanya apa Bu Guru, kok di sini garis 2 semua ya untuk setiap sisi? Oke anak-anak, coba perhatikan baik-baik, diteliti panjang sisinya itu. Kita lihat garis 2-nya. Ya, garis 2-nya itu beda enggak ya? Garis 2 yang D ke C dan D ke A. Beda enggak? Betul. Yang garis 2D ke A itu dia lebih pendek garis 2-nya. Tapi kalau dari D ke C itu dia lebih panjang garis 2-nya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Oke, ciri-ciri atau sifat yang kedua ini ternyata sama dengan sifat dari bangun datar persegi yang sebelumnya. Mereka sama-sama memiliki 4 sudut dan sudutnya itu adalah siku-siku, gitu ya. Oke, nah Bu Guru mau lihat lagi yang selanjutnya ada gambar. Ada lukisan dan papan tulis. Ya, papan tulis dan lukisan di atas merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Oke, nah televisi juga bisa ya. Contoh-contoh lainnya. Kemudian benda pada gambar di atas memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjangnya. Oke, kita lihat. Sisi yang berhadapan untuk sejajar itu sama panjangnya. Paham ya? Seperti Bu Guru katakan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Coba dilihat gambarnya ini. Pintu masuk tenda berbentuk segitiga karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Ya, tahu ya mana-mana saja sudut-sudutnya? Tentu. Lihat saja yang dia kecil untuk menyudut gitu ya. Itu sudah pasti dia sudut. Nah, sisi sudah tahu ya? Iya, sudah tahu. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lihat bentuk dan perbedaan sifat bangun datar di bawah ini. Kita lihat ya. Gambar yang sebelah kiri adalah tandu, yang kanan itu papan catur. Tandu berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjangnya. Ya. Kemudian papan catur berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya sama panjangnya. Gitu ya perbedaan antara persegi panjang dengan persegi. Oke, jadi dalam persegi panjang hanya ada 2 yang sama dia panjangnya. Namun tetap memiliki sudut siku-siku. Nah, begitu juga dengan papan catur. Mereka
empat sisinya itu sama panjangnya dan mereka memiliki sudut siku-siku keempat-empatnya ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Wow, kita sudah ketemu pada akhir dari video Bu Guru pagi ini. Bu Guru harap kalian paham dengan penjelasan Bu Guru dan tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu belajar. Oke, nah di akhir video Bu Guru ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas sehari-harinya.